Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi bersama kita berdua di Yumanisme Podcast. Yeay. Tangan dong menonton. Gimana Mary? Sehat? Alhamdulillah, Acai sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Lu makin banyak target semakin Akhir tahun ya. Akhir tahunnya kita udah mau masuk Desember. Ya. Ini masa paling sibuk buat manajemen perusahaan ya. Iya. Ya mudah-mudahan lancar ya Mary. Amin, amin. Ininya, deadline-nya. Ya gue juga semoga lancar juga deadline-nya. Deadline-nya sampai panjang ya, sampai April ya. Tapi kan ada cut off ininya ya. Cut off ya. Cut off untuk target tahun ini ya, tetap di Desember. Jadi kita semua sedang berdarah-darah. Sebisa mungkin bisa ngedan banyak assignment-nya. Oke, kita ngomongin apa nih? Ya, di episode sebelumnya kan kita udah banyak bahas terkait dengan skill set yang sebaiknya sudah disiapkan oleh teman-teman ya. Pada saat menuju dunia kerja. Pada saat menuju dunia kerja. Dan itu juga rekomendasi dari World Economic Forum ya. Kemarin kita bahas panjang lebar. Di episode sebelumnya bisa dilihat. Nah, di episode kali ini kita akan bahas persiapan awal masuk dunia kerja dan lebih spesifiknya gimana teman-teman ini menyiapkan CV. Ya, CV. Ya. Betul. Dan buat fresh graduate ini akan berguna banget ya, karena ya sebelum kita masuk dunia kerja, biasanya kita emang nyebar banyak CV ke perusahaan yang ingin pernah mengalami ya? Iya, pernah mengalami. Dan supaya kita dapat peluang untuk masuk ke tahap selanjutnya ya, atau interview, ya kita harus prepare CV dengan baik dulu gitu ya. Ngomong-ngomong soal CV nih, Mbak Eri, kalau sekarang itu user atau HC itu masih bener-bener baca CV orang atau enggak sih? Ya, atau masih. Cuma formalitas aja ya? Maksudnya? Masih. Ya sekedar udah IPK-nya bagus. Oh, enggak. Jadi gini, kalau ngomongin CV belum ada perbedaan dari zaman dulu sampai zaman sekarang tentang penggunaan CV itu sendiri ya. Jadi memang CV itu masih sangat dipakai jadi sebagai screening awal ya teman-teman ya. Karena kita kan kita open recruitment. Apa yang kita lihat kalau nggak CV itu dulu? Nomor satu tuh stepnya itu. Kedua memang zaman sekarang itu beda sama mungkin zaman gue dulu. Kalau zaman dulu tuh benar-benar cuma satu-satunya CV itulah yang dia lihat. Nah kalau sekarang CV itu udah screening pertama. Screening berikutnya adalah ketika memang udah tertarik, udah oke, biasanya user akan ngelihat ke platform LinkedIn misalnya, terus atau media sosialnya untuk mengeksplor lebih. Background check ya? Betul, background check gitu. Tapi kalau dibilang masih kepake, sangat kepake, bukan formalitas semata gitu loh, Cai. Oke. Nah, tapi selama pengalaman lu hampir 20 tahun nih jadi praktisi HC. Lama banget ya. Kayaknya udah tua. Ini masih muda ya kelihatan. Kelihatan ya. Kan ya. Itu yang paling membedakan apa dibandingkan dulu sama sekarang dari CV-CV yang ada? Gitu ya. Baik penggunaannya atau bentuk CV-nya. Bentuknya ya. Kalau kegunaan masih sama kan gue bilang tadi ya. Cuman memang kalau CV sekarang itu memang bedanya adalah jauh lebih kreatif dibanding dulu. Jadi CV sekarang itu banyak banget modelannya, warnanya, susunannya. Nah sampai kadang-kadang menurut gue CV zaman sekarang itu karena terlalu mementingin estetika, kadang-kadang ada yang jadi nggak efektif, ada yang jadi too much. Kadang-kadang saking mementingkan estetika sampai melupakan kenyamanan pihak yang membaca. Gitu. Terlalu banyak warna. Mungkin susunannya padat, kadang-kadang kan dia modelannya suka ada yang, kalau zaman dulu tuh CV tuh bener-bener ke bawah aja, urut gitu ke bawah. Nah kalau sekarang kebagi-bagi gitu. Nah sekarang tuh kebagi-bagi, kadang-kadang bacanya suka bingung gitu. Malah sebenarnya fokus orang tuh jadi pecah. Jadi kan harusnya yang jadi orientasi bagi teman-teman pembuat CV itu adalah orientasinya bagaimana tingkat kenyamanan si pembaca, bukan estetika dari taste personal gitu. Ya makanya butuh ini juga ya, butuh evaluasi buat teman-teman yang sedang menyiapkan CV, ya, kira-kira gimana supaya CV-nya yang baik, eye catching, betul, dan enak dibaca, langsung jatuh cinta user atau HC yang ngebaca. Jadi nyari informasinya itu nggak jauh-jauh gitu, Cai. Informasi yang penting di kepala orang pembaca tuh langsung terbaca immediately pada saat pertama kali baca CV-nya. Harusnya kan itu ya. Ya. Gitu. Nah terus cara lu screening CV itu gimana? Dulu dan sekarang? Sampai sekarang ya. Jadi gini, kalau zaman dulu, jadi gini, kalau dulu tuh kan orang semua serba manual.
Screening CV itu yang benar-benar pakai kertas itu loh teman-teman. Jadi zaman dulu orang ngirim lamaran kerja itu yang pakai amplop coklat gitu kan. Terus nanti dikeluarin dari amplop coklat, kemudian dipilah-pilah, disesuaikan dengan saat itu masuknya nge-apply-nya kemana kan gitu. Nah, nomor satu yang kita lihat adalah memang apa yang kita cari. Misalnya kita carinya posisinya misalnya accounting service gitu, kita pasti ngeliat orang background accounting dan lebih benefit yang sudah punya pengalaman. Kita akan nyortirnya dari sisi itu. Tapi sekarang itu ada kemajuan teknologi ya. Jadi ada orang-orang itu perusahaan-perusahaan yang pakai yang namanya ATS. ATS itu apa sih namanya? Applicant Tracking System ya. Jadi kalau zaman dulu mau ngadain career day segabreng-gabreng satu auditorium ya orang masih manual tuh. Gitu. Atau bahkan mereka membuat kayak semacam satu form manual yang orang tuh isiannya tuh udah ditentukan di situlah gitu. Udah jadi format. Udah jadi format gitu kan. Nah, tapi zaman sekarang goes to digital, muncullah ATS ini untuk mengakomodir rekrutmen yang tadi besar-besaran, yang jumlah applicant tuh mungkin ribuan ratusan, sehingga si ATS atau applicant tracking system ini yang membuat semua CV yang masuk itu yang dibaca keywordnya. Gitu, disortir based on keywordnya. Keywordnya disetting sesuai dengan apa yang mau dia cari gitu loh, apa yang perusahaan itu cari gitu. Jadi di ATS ini sebenarnya teman-teman bisa banyak ya lihat di Google, bahkan di YouTube kan banyak diajarin bagaimana caranya. Tapi yang kalau saya mau suggest adalah ATS ini kalian harus pelajari dan memang harus menggunakan bahasa Inggris karena keywordnya biasanya bahasa Inggris. Tapi itu hanya untuk rekrutmen yang menurut saya besar-besaran ya, atau perusahaan besar yang memang membuka lowongannya banyak gitu. Jadi itu lebih memudahkan gitu. Kalau cara gue screening sih masih, gue lebih happy yang manual ya, gue membaca ya, gitu. Ya tadi karena menangkap keyword ya, Mbak Erin bilang kan menangkap keyword. Itu keyword apa aja yang penting di dalam ATS? Ya, dalam ATS keyword yang penting adalah biasanya keyword-keyword yang terkait dengan pengalaman. Jadi misalnya gini, orang kan kita bisa lihat nih, ketika dibuka lowongannya adalah misalnya data science, data scientist ya. Berarti orang yang mau apply, pastikan dia menuliskan pengalaman-pengalaman yang terkait dengan kegiatan activity data science. Gitu. Itu yang mungkin akan menjadi benefit, karena itu terbaca sama si sistem, sama si AI-nya gitu, keyword itu. Dan apabila di CV kita ada peluang, ada pengalaman-pengalaman atau ada kegiatan-kegiatan yang memang terkait sama bidang ini, itu akan lebih kebaca gitu loh. Nah, kalau misalkan konteks pengalaman ini adalah pengalaman kerja, berarti kan itu lebih relevan untuk orang-orang yang sudah experience. Yang punya pengalaman gitu maksudnya ya. Kalau untuk yang fresh grade gimana Mbak? Pengalaman ini? Kalau fresh grade ini memang banyak yang tanya ya ke kita juga. Bagaimana sih nulis CV untuk fresh grade? Kalau orang punya pengalaman kerja sih mungkin nggak ada masalah karena bisa banyak yang diceritain activity-nya. Tapi kalau untuk fresh grade apa? Pada saat fresh grade mendaftar pekerjaan itu juga bukan berarti dia nggak punya kesempatan, karena memang fresh grade itu nomor satu yang dia harus cantumkan adalah pertama memang education-nya dia. Terus pengalaman yang dia punya adalah pengalaman selama dia di kampus, apakah dia magang, apakah pernah dia mencoba bisnis. Anak zaman sekarang kan maju ya, kadang-kadang masih SMA aja udah bikin bisnis gitu loh. Kuliah kemudian bisa kolaborasi sama temen bikin apa gitu. Bahkan jadi konten kreator, bahkan mungkin menjadi volunteer di mana gitu. Itu yang bisa dia tulis. Jadi pengalaman-pengalaman yang dari magang, voluntary, kemudian bisnis, itu bisa dituliskan. Jadi biasanya itu kalau di ATS itu education dulu, kemudian pengalamannya tadi. Gitu. Dan menjelaskan role-nya. Role itu kan ada kata-kata yang mungkin bisa jadi keyword dari si jaringan ATS gitu. Nah, cuman pengalaman-pengalaman kalau yang fresh grade tadi ya, misalkan entah bisnis, entah kan aktivitas lain yang sebenarnya hasilnya nggak oke-oke banget. Apakah tetap perlu gitu? Kadang-kadang kan ya mungkin nggak ini ya, nggak ngerasa itu penting dimasukin gitu. Kalau gue ngelihatnya selama itu kita ngelihat orang itu kan bukan berarti misalnya lu nulis pengalaman pernah bikin bisnis ya, terus apakah gagal misalnya. Tapi yang paling penting kan itu berapa lama lu jalanin, role lu di situ apa. Nah, kegagalan itu adalah sebuah proses belajar kan. Contoh nih, lu naruh prestasi, lu pernah ikut lomba karya ilmiah. Terus lu masuk jadi finalis. Lu nggak masuk jadi pemenang.
itu tetap dilihat nggak sih? Tetap dilihat. Artinya kan dari segitu banyak peserta lu masuk ke finalis itu udah bagus. Yang lagi tren di sekarang kan anak-anak biasanya ikut Canvas bisnis model gitu kan ya. Walaupun itu sesuatu yang lu nggak menang, tapi lu bersaing dengan ribuan orang dan lu masuk ke 10 besar, itu sebuah prestasi dan itu lu layak untuk meletakkan itu gitu menurut gua. Yang penting ketika bisnis lu nggak berjalan, lu bisa menceritakan pada saat itu tuh role lu tuh di situ ngapain sih, bisnis lu tuh apa sih, jadi orang tuh tahu activity lu dan pengalaman lu tuh apa gitu. Oke. Karena kalau lu berhasil di bisnis itu kan lu nggak mungkin daftar di tempat kita sekarang kan. Iya kan, logikanya kan gitu. Oke, nah terus kalau untuk pengalaman itu sendiri harusnya ditulisnya di bagian mana CV Mbak, dan susunan CV-nya tuh gimana? Jadi kalau misalnya untuk pengalaman ya, orang yang berpengalaman yang artinya dia bukan fresh grade lagi, udah pernah kerja setahun, udah pernah kerja 2 tahun dan dia mau cari opportunity lebih baik, biasanya yang harus kita tampilkan di depan itu adalah pengalaman kerjanya. Paling atas ya? Paling atas. Itu pertama kali orang nyari kandidat, dia pasti pengen lihat nih orang pengalamannya apa, dia lulusan mana gitu, pernah kuliahnya di mana. Itu 2 hal yang pasti nomor 1 dilihat orang. Gitu. Jadi ketika di open recruitment memang buat berpengalaman, pasti akan dilihat adalah pengalaman kerjanya. Nah, pengalaman kerja itu tidak bisa hanya sekedar dulu menjabat posisi senior staff atau misalnya manajer, udah tok itu aja, nggak bisa. Tapi orang butuh dia role-nya ngapain, tanggung jawabnya itu apa, ngerjain apa gitu. Nah, itu dari situ, ini tuh yang berpengalaman ya, dari pengalaman kerja, kerjanya di mana, berapa lama, role-nya apa. Kemudian dia urutan di bawahnya itu adalah pendidikan, education. Dari education masuk lagi ke skill, kemudian language, achievement, certify. Ada certify, misalnya dia megang certify apa, itu certify biasanya di bawah education. Habis education baru skill, kemudian language dan lain sebagainya. Gitu. Itu. Nah, tapi kalau untuk fresh grade yang mesti kita letakkan nomor 1 adalah kita tuh dari university mana, graduation dari mana. Di bawahnya pengalaman, apakah magang, apakah pengalaman profesional ya sifatnya ya, bukan pengalaman kepanitiaan atau organisasi. Nomor 1 adalah pengalaman yang sifatnya profesional, bekerja, bisnis atau apa gitu. Internship gitu ya. Internship itu ya magang ya. Kemudian dia bawahnya lagi, bolehlah dia tulis dia punya misalnya kemampuan dia nih apa nih gitu. Misalnya dia ternyata nilai plus dia itu adalah dia tuh certify apalah gitu, misalnya sudah USKP gitu kan. Kalau misalnya udah certify sesuatu lah yang dia miliki, misalnya kalau dia ada. Kalau nggak skill di bawahnya, sama bahasa dan lain sebagainya. Kalaupun ada pengalaman organisasi, pilihlah pengalaman organisasi yang benar-benar dia jalanin, bukan cuma sekedar kepanitiaan 1 hari terus ditaruh gitu. Karena agak repot di wawancara nanti ya gitu. Udah ngebanyak-banyakin terus nggak ada isinya juga, itu agak agak. Karena tadi ya lu pengen ngeliat role-nya dia di organisasi atau kepanitiaan itu ya. Betul. Kepanitiaan misalnya megang event gitu kan, tapi dari awal sampai akhir tuh event yang pegang gitu kan. Dia menduduki posisi yang cukup penting di situ ya, terlibat erat gitu, kuat sekali keterlibatannya, itu boleh ditulis dengan role-nya gitu. Jadi kita pilah-pilah di situ teman-teman, mana yang pengalaman yang teman-teman mau masukin gitu. Ya mungkin ada pengalaman-pengalaman lain juga mungkin ya kalau di sebagai fresh grade ya, lomba misalkan. Betul, tukaran pelajar. Ya, gitu. Banyak kan misalnya kayak lomba penulisan gitu kan. Dan banyak juga mahasiswa kan yang zaman sekarang tuh suka misalnya jadi penulis lepas di mana, itu dia bisa tulis sebagai pengalaman ya gitu. Ada yang kadang-kadang ya kayak lu juga kan nulis di harian nasional gitu zaman dulu, itu lo tulis juga gitu. Sebenarnya dulu untuk menyambung hidup ya, padahal itu nilai plus loh gitu. Hal-hal yang kayak gitu tuh ya perlu teman-teman sampaikan. Jadi sesuatu yang karya, sesuatu yang teman-teman bikin, bukan cuma sekedar ada sertifikatnya udah taruh-taruh aja, itu akan menuhin CV. Sementara dilihat banget juga nggak terlalu gitu. Nah, kemudian di episode sebelumnya kita kan udah bahas skill set yang ada 10 skill set yang World Economic Forum ya. World Economic Forum. Nah, kemudian gimana tuh Mbak Eri cara memasukkan atau memasukkan bahwa kita memiliki skill set itu di dalam CV kita? Gitu. Jadi memang kalau kita ngomongin ada skill set ada 10 yang pernah disebutin di World Economic Forum, kita agak sulit ya ketika kita masukin kita bisa analytical, itu harus bisa dibuktikan gitu. Ada macam-macam ya, ada analytical thinking, ada epic learning, problem solving.
leadership dan lain-lain. Ukurannya tuh apa kalau kita mau masukin kan? Iya. Nah kalau saya makanya tadi saya menyarankan ketika teman-teman punya pengalaman, role-nya yang disebutkan. Misalnya kayak teman-teman memiliki skill complex problem solving. Itu akan terlihat dari mereka ketika mereka menuliskan saya menjadi ketua event apa. Itu orang udah nyambung. Misalnya dia menyelesaikan tugas aktivitas mendirect gitu ya di situ. Itu udah kelihatan pasti dia sudah mampu, pasti banyak problem di situ. Misalkan dana dan sponsorship. Membalin relasi, dia berhasil berapa sponsor, itu dia menyampaikan hal seperti itu. Role-nya berarti kan, dia nyampein role pada saat dia menangani pengalaman itu dia menyebutkan role-nya. Itu mau nggak mau itu tanpa sadar skill-skill ini terus tergambarkan. Gitu. Berarti tinggal di checklist saja ya kayak skill set-nya apa kira-kira yang dibutuhin, terus pengalaman kita yang bisa mewakili skill set tersebut. Betul. Bisa kita masukin. Bisa kita ceritakan di situ. Mengada-ngada boleh ya Mbak? Nggak ada masalah. Yang repot ini kan kadang-kadang orang membuat CV dengan cara mengada-ngada ya. Sesuatu yang dia sebenarnya nggak lakukan tapi dia tuliskan, atau misalnya sesuatu yang dia hanya terlibat beberapa jam tapi dilebih-lebihkan gitu kan. Jadi misalnya lo pernah nyontohin ada orang MC di event yang juga nggak besar gitu, tapi dia sebutnya pembicara. Itu kan beda MC sama pembicara itu beda, kan. MC sama ngasih ini ya. Iya, MC sama pembicara kan beda. MC sama narasumber tuh beda. Beda banget. Jadi itu kadang-kadang sesuatu yang mungkin dilebih-lebihkan, atau yang paling banyak zaman dulu tuh orang menyebutkan hobi membaca. Ketika di interview bacaan terakhir apa ya udah lama nggak baca, udah lupa bahkan buku kan apa. Kan soalnya membaca doang Mbak, bukan membaca buku apa membaca status WA. Padahal kan kalau di CV tuh dia bilang bahwa hobi membaca kan logikanya adalah membaca buku ya, atau pengetahuan-pengetahuan gitu. Ekspektasi user seperti itu ya. Betul, ekspektasi user gitu. Jadi ya akhirnya kan orang ilfil ya. Gitu. Ya itu maksud aku, jadi sepanjang role yang dia jalankan itu adalah role yang memang benar, nggak ngada-ngada, masukin aja. Gitu. Nah, kemudian kita punya contoh CV yang oke nggak nih Mbak? Ada sih. Nih ada contoh ya, teman-teman bisa lihat. Ini contoh CV yang oke, yang kalau nggak salah ini ATS friendly ya. Jadi CV yang secara ATS nih disarankan tuh yang kayak begini. Gitu. Ini simple ya Mbak Eri ya? Simple ya. Cuman ada nama, kemudian informasi personal, betul, pengalaman, role. Ya kan, di situ kan kelihatan kan experience-nya apa, role-nya dia ngapain, kemudian ada education-nya, certificate, skills, language. Udah gitu dong. Ini bisa teman-teman download ya di caption, di link caption yang nanti udah ada di bawah ini. Input sama timnya Human Is Me. Iya. Gitu. Zaman dulu tuh CV tuh ya rata-rata bentuknya gini, Cai. Isi kayak begini gitu, putih aja, polos, tapi informatif gitu. Nah, zaman sekarangan ini yang CV itu berbagai macam kreativitas, tapi somehow betul. Gue nggak dapet nih. Banyak yang jual template CV kalau gue lihat. Gitu ya, ada ya bahkan template CV yang tadi yang colorful ya. Colorful. Terlalu banyak desain, nggak polos kayak gini. Kalau ini kan kelihatannya polos tapi informatif lah ya, simple gitu. Ini kalau dari sudut pandang gue, pembaca CV ya, emang gue yang nyari. Mata gue pasti langsung lihat ke atas kan, bagian atas. Informasi pertama adalah nama orangnya. Dari nama orangnya kemudian di posisinya. Terus apa experience-nya dia? Karena memang gue cari orangnya, memang gue pengen lihat experience-nya apa. Gitu, cocok nggak, match nggak sama yang gue cari. Dari situ baru education gitu. Kalau memang itu open recruitment-nya for fresh grad, ya nggak ada masalah ketika nomor satu pertama kali mata gue lihat itu adalah tadi dia education-nya gitu. Jadi jangan sampai experience-nya ada di bawah-bawah gitu loh. Atau misalnya karena susunannya tuh ribet, jadi ternyata kita lihatnya ke sini ternyata adanya di informasi di kolom yang sebelah sini. Kalau ini kan memang urut ya, runut gitu. Dan ini juga teman-teman kalau mau langsung bikin yang udah jadi ada nih Mbak. Ada ya? Katanya di internet. Nanti websitenya juga bisa di-input ya. Di dalam caption kita nanti tinggal ngetik-ngetik informasi yang dibutuhin. Nanti udah tergenerate ya di situ ya. Ininya, CV-nya. Dan itu sudah ATS friendly ya? Udah ATS friendly. Jadi zaman sekarang tuh sebenarnya teman-teman cara buat CV tuh mudah.
Tapi mensortir apa yang kita mau masukin itu ya memang masih menjadi PR personal kita. Betul. Gitu. Itu tetap nggak bisa diotomasi ya. Makanya nggak ada salahnya kita juga ini ya, mungkin minta evaluasi sama entah senior yang udah duluan masuk dunia kerja, atau kalau udah kenalan teman HC gitu. Bisa banget. Ya. Aku tuh berapa kali sih ketika ngisi kegiatan gitu, misalnya ngisi beberapa event, setelah itu memang suka ada beberapa yang suka tanya tentang CV-nya, nunjukin. Kalau ini CV saya udah oke nggak sih gitu. Jadi lu kayak quick review gitu ya? Iya, nge-review gitu. Dan banyak sih yang memang gue kritisi juga dari mulai susunan sampai foto gitu. Itu yang dibutuhin kan? Iya, betul. Kritik supaya bisa dikritik, betul. Tapi kalau saya sih sebagai HC, intinya human capital nggak terlalu ngelihat secara estetika ya. Yang penting kerapihan dan isinya. Iya. Gitu. Oke, itu mungkin bisa jadi input buat teman-teman ya. Nggak terlalu colorful, nggak ada masalah. Yang penting informasinya relevan, simple, dan informatif ya. Betul, tersusun dengan baik ya. Jadi enak untuk dibaca. Ya. Nah, ini sebenarnya udah ada ATS. Dan mungkin banyak orang yang sudah tahu juga. Betul. Nah, tapi pengalaman Mbak Eri nih, selama ini, lu masih menemukan nggak sih tapi CV-CV yang mungkin bentuknya mungkin jadi masih kurang apa ya? Kurang user friendly kali ya. Iya. Untuk user gitu. Masih banget. Jadi kita masih nemuin CV-CV yang nggak efektif, gue nyebutnya ya. Jadi CV yang paling banyak kita temuin tuh sekarang kadang-kadang mungkin demi ingin mengisi kekosongan CV, jadi banyak informasi yang tidak relevan, tidak dibutuhkan, tapi malah jadi ya sayang aja ngapain sih gitu kan ya, mendingan nulis yang lain gitu kan. Jadi contoh menuliskan pengalaman pendidikannya dia dari TK bahkan untuk apa fresh grade cukup sampai SMA sih cukup lah ya, nggak usah jauh-jauh gitu ya. Terus mungkin TK-nya TK Obama gitu kan Mbak? Oh jauh bener ya, biar sama ya itu TK Cikini ya. Tapi itu kan tidak ada relevansinya. Zaman dulu tuh gue pernah loh, ini gue baru inget nih, gue zaman dulu pernah dapat CV-nya tuh dijilid. Kayaknya udah diambil deh. Ya? Kayak buku udah dijilid, bahkan ada foto-fotonya. Clipping jadinya gitu. Terus ada lagi tren juga pernah dulu. Terus dia misalnya ada foto zaman SBY deh kalau nggak salah. Ada orang naruh CV, foto dia sama SBY lagi mancing. Sebenarnya nggak ada relevansinya. Foto profil ininya? Enggak, bukan profil di belakangnya. Jadi di profilnya tuh foto juga banyak masalah nih Caya untuk foto nih. Makanya ini kita sambil ngomong CV yang nggak efektif dan CV yang menurut gue hati-hati ya buat teman-teman. Ada orang karena meletakkan fotonya itu mungkin biar kelihatan oke gitu ya, terlalu diedit. Jadi ketika datang orangnya kita bingung kayak filter kali fotonya. Filternya jauh banget gitu loh. Kalau filter ngilangin jerat tuh nggak masalah. Tapi filter men-shapekan wajah sampai merubah bentuk. Jadi nggak mengenali gitu loh. Kita jadi kayak loh kok gini banget. Itu tuh sebenarnya buat human capital mau interview tuh udah langsung punya catatan sih teman-teman. Nah ada juga yang banyak yang nggak efektif itu adalah menuliskan hobi. Yang orang juga sebenarnya nggak pengen tahu juga, nggak perlu gitu ya, nggak usah lah. Apalagi yang tadi hobinya menyesatkan, misalnya dia bilang hobinya suka membaca, ternyata dia nggak pernah baca buku dan itu udah bertahun-tahun lalu gitu. Mendingan nggak usah nulis hobi sih, menurut kalau gue sih nggak perlu juga gitu kan. Nah terus juga yang zaman sekarang ada beberapa nasihat gitu Cai, menulis CV itu nggak usah letakkan informasi personal, tahun lahir, angkatan kuliah, itu tuh membingungkan. Ada memang narasumber yang mengatakan di CV tuh nggak usah ditulis, itu kan privacy. Paling tahun lulus udah mencerminkan kali. Itu kan sebenarnya udah bisa mencerminkan, betul. Ya, kalau tahun lahir dia, tanggal lahir dia tidak disebutkan, kemudian graduate-nya juga nggak disebutkan, kan kita bingung ini orang siapa, apa gitu. Nah itu salah kaprah. Nah berikutnya juga yang sering terjadi, mungkin anak zaman sekarang suka gonta-ganti nomor telepon. Jadi dia prefer kasih email aja. Bagi recruiter itu nggak secure sih. Jadi menurut lo nomor telepon tuh masih sangat penting. Telepon dan WA itu minimal itu sesuatu yang di WA ya gitu. Email tetap harus lah ya, karena itu akan ada administratif yang akan kita. Cuman orang kalau mau manggil interview kemana? Mungkin biar gitu. fast respon harusnya WA ya. Harus ada gitu. Kalau email kan belum tentu dia baca juga. Belum tentu gitu, belum tentu update juga. Nah itu apa ya, bagi human capital agak membingungkan guys, ketika mau dihubungin tuh susah gitu. Nah itu jadi kalau kita tetap suggest kalian harus punya tetap nomor telepon atau nomor WA yang memang kalian khususkan untuk pencarian kerja ini. Ya selebihnya mau dipisah dengan
kehidupan personal nggak apa-apa kan zaman sekarang banyak ya betul, gitu. Buat kerja sama buat personal ya. Kan banyak yang beda sekarang gitu. Dan untuk foto suggest kita adalah rapi, cukup, tanpa harus dipoles terlalu merubah gitu. Dan terlalu banyak filter. Dan CV yang baik adalah sebenarnya yang simple tapi informatif. Yeah. Nggak perlu setebal yang tadi aku bilang sampai foto-foto kegiatan dia tuh. Beneran itu gue pernah terima di pakai ring dan nggak dipanggil juga sih, nggak dipanggil juga. Gitu. Yeah. Nah kemudian gimana kalau misalkan at the end juga masih banyak orang yang nggak pakai ATS, format CV-nya nggak refer ke ATS. Oke. Jadi gini, sebenarnya juga nggak semua perusahaan pakai ATS, poinnya itu. Jadi ini sebuah update ilmu pengetahuan aja ya teman-teman, bahwa di dunia ini banyak perusahaan yang sudah menggunakan teknologi ini. Nggak ada salahnya teman-teman muda untuk mulai mempelajari penulisan CV ATS. Walaupun menurut saya sih tetap harus punya 2 versi.